إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصلوات ربي والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرات من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat Islam, juga kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita mampu melangkahkan kaki kita ke majelis yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, manusia pilihan sepanjang zaman, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita yang hadir di tempat yang mulia ini termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini, tidak bosan-bosan kembali saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga kepada para jamaah semuanya. Marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan inilah modal keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan kita di kehidupan akhirat kelak. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, tetapi kita lupa akan kenikmatan Allah yang diberikan kepada diri kita sendiri, sehingga kita tidak akan pernah puas melihat dunia. Sesungguhnya manusia itu tidak pernah ada puasnya, terutama yang berkaitan dengan masalah materi. Meskipun keinginannya telah terpenuhi, tetapi mereka tetap belum puas. Ingin lagi, lebih lagi dan lebih lagi. Kita sudah punya 10 juta, ingin banyak lagi, ingin 20 juta. Setelah punya 20 juta, ingin 30 juta dan seterusnya. Sudah punya rumah satu, ingin punya lagi. Sudah punya harta yang lainnya, ingin tambah lagi. Allah memang telah mengabarkan tabiat manusia yang seperti ini, seperti yang ayat Al-Quran yang tadi dibacakan di awal, yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.
Quran surat Ali Imran ayat ke-14. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya supaya kita manusia tidak terus haus dan merasa kurang terhadap apa yang telah kita miliki? Jawabannya adalah hendaklah kita mengembangkan dan membiasakan diri untuk bersikap qanaah. Sikap merasa puas hati, cukup dan ridho dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana sikap qanaah ini adalah buah dari sikap pandai bersyukur. Karena jika kita terus memperturutkan keinginan dan nafsu kita terhadap materi dan segala keindahan dunia, maka semua itu sungguh tidak ada habisnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menyatakan sekiranya anak Adam manusia memiliki 2 lembah berisi emas, tentu dia masih bercita-cita ingin mendapatkan lembah emas yang ketiga. Allah juga telah menyindir tabiat manusia yang buruk ini dengan firman-Nya, "Kalla innal insana layatgha." Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sikap qanaah sangat penting untuk kita kembangkan dalam kehidupan yang hedonis dan materialistik seperti sekarang ini. Dan ada beberapa hal yang penting berkaitan dengan sikap qanaah, sikap merasa puas hati, cukup dan ridho dengan karunia Allah, yaitu yang pertama, kepuasan hati berkaitan erat dengan keinginan, yaitu bahwa seseorang baru merasa puas jika keinginannya terpenuhi. Maka satu hal yang penting adalah hendaknya kita menjadi orang yang mampu membatasi keinginan, sebab kemampuan kita sangatlah terbatas untuk memenuhi keinginan kita yang tidak terbatas itu. Logika sederhananya adalah jika seseorang yang punya 10 keinginan, maka dia baru benar-benar merasa puas apabila 10 keinginannya itu terpenuhi semua. Jika hanya 5 keinginan yang terpenuhi, maka ia hanya merasa setengah puas. Dengan demikian, makin sedikit keinginan kita, maka akan semakin mungkin kita wujudkan keinginan itu, dan semakin mudah pula kita merasakan kepuasan. Kemudian yang kedua, hendaklah kita memusatkan perhatian, fokus pada apa yang kita miliki daripada apa yang kita inginkan. Bahkan bukan hanya memusatkan perhatian pada apa-apa yang dimiliki, akan tetapi menikmatinya. Karena dalam kenyataannya, banyak juga orang yang senang memiliki banyak barang, perhiasan, benda, dan materi, namun tidak semua yang dimiliki itu bisa atau sempat dinikmatinya. Mereka hanya sempat menikmatinya dalam waktu yang sangat singkat dan sesaat saja. Yang terlintas dalam benak mereka hanyalah memiliki dan mengumpulkan materi atau harta sebanyak-banyaknya. Memang salah satu sifat manusia adalah suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ia beranggapan bahwa harta itu akan membuat hidup abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Humajah ayat 1 sampai 3, "Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah." Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Jadi kepuasan hati hanya akan dirasakan apabila kita selalu fokus pada apa-apa yang telah kita miliki, kemudian kita menikmatinya. Seringkali ketidakpuasan, kegelisahan, bahkan kekecewaan muncul karena kita suka melayangkan pandangan dan perhatian pada apa-apa yang dimiliki oleh orang lain, sedangkan kita tidak memilikinya. Atau kita memiliki seperti yang dimiliki oleh orang lain, akan tetapi yang mereka miliki lebih banyak daripada milik kita. Lalu timbullah keinginan untuk memiliki seperti yang dimiliki oleh orang lain tersebut. Kita memiliki rumah, akan tetapi kita melihat rumah orang lain yang lebih besar dan indah dari rumah kita, maka timbullah keinginan kita untuk memiliki rumah seperti itu. Tatkala keinginan itu tidak atau belum bisa direalisasikan karena kita belum mampu, maka jadilah kita gelisah dan kecewa. Begitulah kalau kita selalu melayangkan pandangan dan perhatian pada apa-apa yang dimiliki oleh orang lain yang tidak sama dengan yang telah kita miliki, atau yang banyak baik dari yang kita miliki atau yang kita tidak memilikinya, maka muncullah kegelisahan dan kekecewaan. Tentu kita boleh bahkan harus memiliki keinginan, akan tetapi kita juga harus bersikap rasional dan realistis.
Jika kita mempunyai suatu keinginan atau banyak keinginan, maka ukurlah diri sendiri. Apakah mampu mewujudkannya ataukah tidak? Jadi semakin sedikit keinginan kita, maka itu makin baik. Sebab memungkinkan kita bisa memenuhi keinginan yang sedikit itu sesuai kemampuan kita. Dengan demikian, kita bisa meminimalisasi ketidakpuasan atau kekecewaan. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Hal ketiga yang berkaitan dengan kepuasan hati dan sikap qanaah adalah hendaknya kita ridha, kita ikhlas atas ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap ketetapan Allah tentang keberuntungan dan kehidupan kita, sikap ridha kita atas ketetapan Allah, apakah itu banyak atau sedikit dari karunia Allah yang ditetapkan untuk kita, akan membuat kita merasakan ketenangan hati. Sebagai orang beriman, kita harus yakin bahwa apa-apa yang dikehendaki Allah dan ditetapkannya atas diri kita, itulah yang akan terjadi dan terbaik bagi kita. Manusia boleh berkeinginan dan haruslah berusaha, namun pada akhirnya yang akan terjadi adalah kehendak dan ketetapan Allah juga. Oleh karena itu, setelah berusaha maksimal, kita serahkan saja semuanya kepada kehendak Allah. Marilah kita renungkan seruan Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Daud berikut ini. Wahai Daud, engkau berkehendak dan aku berkehendak. Hanya saja yang aku inginkan adalah jika engkau menyerah pada apa yang aku kehendaki, maka akan aku penuhi apa yang engkau inginkan. Jika engkau tidak menyerah atau ridho pada apa yang aku kehendaki, niscaya aku menjadikan engkau lelah dan susah untuk mendapatkan apa yang engkau inginkan. Kemudian yang terjadi hanyalah apa yang engkau kehendaki. Jika seseorang sudah benar-benar rela atas kehendak dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala tentang suatu keberuntungan, maka ia akan merasakan ketenangan dan kepuasan hati. Tidak menjadi soal apakah keberuntungan itu banyak atau sedikit, besar atau kecil, baginya itulah yang terbaik. Bagi setiap ketetapan Allah tentang sesuatu itulah yang terbaik. Belum tentu apa yang kita sukai pasti mengandung kebaikan, tapi apa yang Allah inginkan pasti mengandung kebaikan. Demikian pula halnya belum tentu apa yang kita benci pasti mengandung keburukan. Bahkan boleh jadi ada kebaikan di baliknya, tapi segala sesuatu yang dibenci Allah pastilah mengandung kerugian dan keburukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما تصلت عين بنظير وأذن بخبر. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم والله سبحانه وتعالى أعلم وأجل وأعظم وأكبر أقيموا الصلاة